Moibi. Iya. Gue punya cerita tentang 6 anak muda yang hampir kejebak di pasar setan. Oh shit. Jadi ada anak muda, kita sebut aja namanya Adit. Adit ini tuh anak kuliahan semester 8 yang lagi libur. Terus bingung mau liburan kemana. Akhirnya dia mutusin untuk naik Gunung Arjuno. Tapi sebelum ini tuh ngajak sahabat-sahabatnya dulu nih buat nemenin si Adit ini naik gunung bareng. Oke. Pas teman-temannya semuanya udah mau, langsung lah mereka semua berangkat tuh abis subuh. Adit berangkat dari Gresik dan nyampe ke Tretes jam 8 pagi. Nah nyampe di Tretes, Adit dan yang lain tuh beli perbekalan makanan dulu tuh buat bekal naik nanti. Dan mereka lanjut naik gunung di jam 10 pagi. Selama perjalanan mereka semua tuh gak kerasa capek sama sekali karena sama-sama excited untuk sampai ke puncaknya. Mereka naik sambil bercanda-canda, ketawa-tawa, pokoknya lumayan berisik juga lah kedengerannya. Sampai tiba-tiba gak berasa nyampe di pos 1 tuh kira-kira jam 2 siang. Akhirnya mereka istirahat dulu sambil bikin mie instan. Di sini Bara, salah satu temannya Adit tuh bercanda-canda bilang, ngapain nyeduh sendiri, kita beli aja yang udah jadi di pasar. Terus si Adit tuh nyautin, pasar apaan Bar? Dijawab lah sama si Bara nih, pasar setan. Aduh, Yalah. goblok. Terus ketawa-tawa tuh dia di situ. Nah tapi Moibi, si Bara ini tuh orang yang gak pernah naik gunung. Jadi dia tuh gak tahu lah tentang sesuatu yang kayak peraturan-peraturan gunung. Gak boleh ngomong sembarangan gitu-gitu. Sotoy banget ya. Nah terus singkat cerita, mereka lanjut tuh ke pos 2 sekitar jam 3 sorean. Dan pas udah mau maghrib, si Bara nanya nih ke Adit, kira-kira jam berapa Dit buat sampai ke pos 2? Terus Adit bilang, setengah jam lagi Bar, sabar ya. Makin semangat tuh Bara yang baru pertama kali naik gunung. Dia jalannya makin cepet dan pas waktu udah mau masuk maghrib, si Bara lagi-lagi nanya nih ke Adit, Dit kok belum sampai-sampai juga ya? Ini udah mau sejam loh, kata lo setengah jam lagi. Tapi di situ Adit yang jalan di paling depan tuh gak bisa jawab dan dia milih buat diem aja. Tapi tiba-tiba mereka tuh kayak ngelewatin hutan yang penuh pohon pisang. Pokoknya suasananya tuh jadi beda banget lah di situ. Dan ternyata katanya di situ Adit tuh ngeliat sosok bayangan sekelebat gitu yang ngikutin mereka jalan. Tapi di situ Adit tuh nggak mau ngomong ke siapa-siapa, takut pada parno kan. Nah makin jalan ke depan, Adit tuh ngerasa udah 2,5 jam jalan, tapi mereka nih masih belum sampai di pos 2. Akhirnya si Adit mutusin lah buat masang tenda aja karena udah jam 7:30 malam. Dia langsung nyari ranting pohon di sekeliling tenda buat bikin perapian kecil. Terus biar suasananya juga gak tegang, si Adit bilang